Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Ustazah NIM 2017-12057 dari kelas Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan. Yang pertama ada pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya dan memperoleh manfaat daripadanya. Besaran pajak ditentukan dari keadaan objek, yaitu bumi dan bangunan, sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Selanjutnya ada contoh objek bumi dan objek bangunan. Objek bumi sendiri itu yang ada di permukaan bumi, seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, atau tambang. Sedangkan objek bangunan yaitu tubuh bumi, yaitu konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan di wilayah RI, khususnya tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat yang diusahakan. Contohnya ada rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat pembelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Selanjutnya ada objek pajak. Objek pajak terdiri dari dua, objek pajak umum dan objek pajak khusus. Yang pertama, objek pajak umum, yaitu objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Objek pajak umum terdiri dari dua, objek pajak standar dan objek pajak non-standar. Yang pertama, objek pajak standar, luas tanahnya dibatasi hanya sama dengan atau kurang dari 10.000 meter persegi. Bangunannya, jumlah lantainya kurang lebih atau sama dengan 4 tingkat. Luas bangunannya kurang lebih atau sama dengan 1.000 meter persegi. Yang kedua, objek pajak non-standar, tanahnya lebih dari 10.000 meter persegi. Bangunannya, jumlah lantai lebih dari 4 lantai. Luas bangunannya lebih dari 1.000 meter persegi. Objek pajak yang kedua yaitu ada objek pajak khusus, yaitu objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti khusus. Contohnya pelabuhan udara dan pelabuhan laut, jalan tol, lapangan golf, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu objek apa saja yang tidak termasuk dalam objek pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial maupun kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, hanya digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut. Yang ketiga, objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang terakhir, objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada subjek pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi.
memiliki bangunan dan memperoleh manfaat atas bangunan. Selanjutnya ada undang-undang yang mengatur pajak bumi dan bangunan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang mengatur tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan masih di bawah wewenang pemerintahan pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ini ada beberapa dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama ada tarif tunggal, yaitu sebesar 0,5%. Yang kedua, dasar pengenaan atau yang disebut nilai jual objek pajak atau NJOP. Yang ketiga ada nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau yang disebut NJOP-TKP. Yang ketiga, ada dasar perhitungan nilai jual kena pajak atau NJKP. Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 25 Tahun 2000 tentang NJKP, ada dua tarif, yaitu 20% dan 40%. Yang 20% meliputi pedesaan, perkotaan dengan nilai kurang dari 1 miliar. Yang 40% meliputi perkebunan, perhutanan, pertambangan, pedesaan, dan perkotaan dengan nilai 1 miliar atau lebih. Di sini ada rumus perhitungan pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi bangunan terutang sama dengan tarif dikali nilai jual kena pajak. Sebelumnya kan ada tarif NJKP, ada yang 20% dan ada yang 40%. Yang 20% itu nilainya kurang dari 1 miliar, yang 40% lebih dari 1 miliar. Di sini NJKP 20%, rumusnya PBB terutang sama dengan 0,5% itu dari tarif tunggal dikali 20% dari tarif yang nilainya kurang dari 1 miliar dikali dalam kurung NJOP dikurangi NJOP-TKP. Rumus akhirnya yaitu 0,1% dikali NJOP dikurangi NJOP-TKP. Selanjutnya yang tarif 40%, PBB terutangnya sama dengan 0,5% dikali 40% dikali dalam kurung NJOP dikurangi NJOP-TKP. Dan rumus akhirnya 0,2% dikali NJOP dikurangi NJOP-TKP. Di sini ada contoh perhitungan pajak bumi dan bangunan atas tanah dan bangunan. Yang pertama, Siska memiliki sebuah rumah di kawasan Kertaserabi, tanahnya seluas 700 meter persegi. NJOP-nya sebesar 140 juta, luas bangunannya 250 meter persegi, dan NJOP-nya 60 juta. Hitung PBB untuk tanah dan bangunan tersebut. Di sini menghitung luas tanah sama dengan 140 juta dibagi 700 meter persegi. Hasilnya 200.000. Untuk menghitung luas bangunan sama dengan cara untuk menghitung luas tanah, yaitu 60 juta dibagi 250 meter persegi. Ketemunya 240 juta.
Selanjutnya untuk perhitungan PBB-nya, NJOP tanah ditambah NJOP bangunan. 140 juta ditambah 60 juta sama dengan 200 juta. 200 juta ini diakui dengan NJOP tanah dan bangunan. Dikurangi NJOP TKP. Di sini NJOP TKP sudah ada tarifnya tersendiri, yaitu 12 juta. NJOP tanah dan bangunan 200 juta dikurangi tarif TKP-nya 12 juta. Hasilnya 188 juta. Diakui NJOP untuk perhitungan PBB. Berhubung nilainya kurang dari 1 miliar, kita pakai tarif yang 20%. 188 juta dikali 20%, hasilnya 37.600.000. Ini diakui sebagai NJKP, nilai jual kena pajak sebesar 37.600.000. Nah, untuk NJKP-nya dikali 0,5%. 0,5% ini dari tarif tunggal pajak bumi dan bangunan. Hasilnya PBB sama dengan pajak bumi dan bangunan sama dengan 188.000. Kalau mau yang pakai rumus langsung 0,1% juga bisa. 188 juta ini dikali 0,1%, hasilnya sama dengan 188.000. Selanjutnya jurnal untuk pajak bumi dan bangunan, yaitu beban pajak bumi dan bangunan didebit sebesar 188.000 dan kas dikredit sebesar 188.000. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Andi memiliki sebuah rumah di kawasan Getasrabi. Tanah dan bangunannya seluas 1.000 meter persegi dengan NJOP-nya sebesar 1.250.000 juta. Hitung PBB tahun 2020 untuk tanah dan bangunan tersebut. Kita hitung luas tanah dan bangunannya dulu. Luas tanah dan bangunannya yaitu 1.000 meter. NJOP-nya 1.250.000 juta. Nah, NJOP per meter persegi sama dengan 1.250.000. Di sini NJOP tanah dan bangunannya 1.250.000. NJOP TKP-nya tarifnya 12 juta. Nah, di sini 1.250.000 juta dikurangi 12 juta, hasilnya 1.238 juta. Ini diakui sebagai NJOP untuk perhitungan PBB. Berhubung ini lebih dari 1 miliar, berarti memakai tarif yang 40%. Jadinya 1.238 juta dikali 40%, hasilnya 495.200.000. Diakui dengan NJKP. Nilai NJKP ini dikali 0,5%, hasilnya pajak bumi dan bangunan sebesar 2.476.000. Kalau mau yang menghitung langsung dengan tarif 40%, PBB terutangnya itu kan 0,2%. Nah, kita hitung saja 1.238 juta ini dikali 0,2%, hasilnya sama, yaitu 2.476.000. Contoh soal yang kedua ini sama penyelesaiannya dengan contoh soal yang pertama. Yang membedakannya yaitu hanya
tarif untuk NJKP-nya. Yang pertama itu kan kurang dari 1 miliar, yang kedua lebih dari 1 miliar. Nah, jurnal untuk contoh soal yang kedua yaitu beban pajak bumi dan bangunan di debit sebesar 2.476.000 dan kas di kredit sebesar 2.476.000. Ini ada contoh lagi, yaitu membuat jurnal atas transaksi berikut. Yang pertama, PT Abadi Jaya mempunyai pajak bumi dan bangunan atas tanah dan bangunan gedung produksi sebesar 25 juta. Jurnalnya, beban pajak bumi dan bangunan di debit sebesar 25 juta dan di kredit ada kas sebesar 25 juta. Di sini ada catatannya, beban pajak bumi dan bangunan tersebut menurut fiskal boleh dibiayakan. Yang kedua, ada PT Cipta Karya membayar pajak bumi dan bangunan atas rumah dinas yang ditempati oleh HRD sebesar 7 juta. Jurnalnya, beban pajak bumi dan bangunan di debit 7 juta dan di kredit ada kas 7 juta. Catatan untuk soal yang kedua ini beban pajak bumi dan bangunannya tidak boleh dibiayakan sehingga diperlukan koreksi fiskal karena rumah dinas ini kan termasuk kenikmatan yang diberikan kepada pegawainya sehingga semua biaya yang terkait dengan rumah dinas tidak boleh dibiayakan. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pajak bumi dan bangunan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.